Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, khususnya bagi jemaat dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan bersaat teduh, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kepadamu kami datang saat ini, karena kami tahu hanya Engkau Allah satu-satunya penolong kami, Engkau Allah satu-satunya yang melindungi kami dimanapun kami berada. Biarlah melalui saat teduh ini kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kebenaran-Mu, dan itulah yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Di hari-hari yang kami hadapi adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan, hari-hari yang penuh dengan pergumulan, tetapi kami tahu Engkau Allah sumber kekuatan kami, kuasa-Mu terus dinyatakan dalam hidup kami, bahkan dimanapun kami berada, kuasa-Mu tidak pernah terbatas untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saat ini kita akan melihat renungan firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, khusus bagian B, tetapi kita akan baca keseluruhan ayat ini. Dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, berdoa adalah sarana yang Allah sediakan bagi kita untuk kita berbicara dengan Tuhan, untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, kita menyampaikan permohonan kita, kita menyampaikan setiap pergumulan kita, kita menyampaikan apa yang menjadi harapan kita untuk hidup kita. Dan kita mengharapkan Dia adalah Allah yang mendengar setiap doa-doa kita. Dia menjawab setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Dia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bertanya, atau barangkali ada pertanyaan yang datang kepada kita, apakah semua doa tidak dijawab oleh Tuhan? Tentu jawabannya tidak. Karena ada banyak doa-doa yang kita doakan dan dijawab oleh Tuhan. Demikian sebaliknya, apakah semua doa itu dijawab oleh Tuhan? Pasti jawabannya tidak. Mengapa demikian? Sebab ada doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Dan tentu saja kita akan ingat apa yang dikatakan oleh Yakobus tentang doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Yaitu doa yang hanya ingin memuaskan keinginan daging, hawa nafsu, atau dengan kata lain, motivasi kita berdoa adalah salah dan keliru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Kebenaran tentang doa adalah bahwa tidak semua doa dijawab oleh Tuhan. Ya. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hanya doa yang berkuasa yang dijawab oleh Tuhan. Doa yang berkuasa yang menerima jawaban dari Tuhan. Itu sebabnya adalah perlu untuk kita memahami dengan benar bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana sikap hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Bagaimana motivasi hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Yakobus berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dari kebenaran ini kita mendapatkan atau kita menemukan beberapa hal yang menjadikan doa kita doa yang berkuasa. Yang pertama, doa yang berkuasa adalah doa dengan sungguh-sungguh dan bukan rutinitas. Jadi berdoa dengan penuh keyakinan, berdoa dengan sungguh-sungguh, memiliki iman percaya yang kuat, bukan sebagai kebiasaan, bukan sebagai rutinitas, tetapi benar-benar doa yang berkuasa adalah doa yang keluar dari hati kita yang paling dalam. Hati kita yang sungguh-sungguh ketika kita berdoa kepada Tuhan. Doa bukan sekedar kata-kata yang indah. Doa bukan sekedar laporan kepada Tuhan. Mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan. Doa bukan karena kita orang Kristen, jadi kita wajib berdoa, bukan. Tetapi doa benar-benar harus keluar, harus lahir dari hati kita yang paling dalam, benar-benar kita mempercayai Tuhan. Kita menaruh kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh. Doa kita berbicara kepada Allah, ya, dari dalam diri kita, ya, dari dalam hidup kita, baik itu tubuh, jiwa, dan roh kita benar-benar terarah hanya kepada Tuhan ketika kita berdoa. Tidak hanya tubuh, tidak hanya jiwa, bahkan tidak hanya roh. Jadi benar-benar seluruh aspek kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita benar-benar berdoa kepada Tuhan. Tertuju, terarah kepada Tuhan. Yang kedua, doa yang berkuasa adalah yang kedua, kita menjadi orang benar. Sekali lagi, kita menjadi orang benar.
menjadikan doa kita berkuasa adalah menjadi orang benar. Yakobus berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Hidup saleh atau hidup benar adalah hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Hidup yang sudah dibenarkan oleh Yesus dan memiliki cara hidup atau perilaku yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Pikiran yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pikiran yang selaras dengan firman Allah. Yang sesuai dengan kebenaran Allah. Tidak menyimpang dari kebenaran Allah. Tidak menyimpang dari ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah berikan. Artinya hidup di dalam ketetapan-ketetapan Allah melalui firman Allah. Itulah yang menjadikan doa kita menjadi doa yang berkuasa. Kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kehendak Allah. Artinya kita menjadi orang-orang benar. Kalau kita perhatikan, Alkitab berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Sekali lagi, Alkitab dengan jelas berkata, mata Tuhan tertuju atau terarah atau melihat kepada orang-orang benar. Artinya, hidup kita yang benar di hadapan Tuhan selalu menarik perhatian Allah. Hidup kita yang benar selalu membuat Allah memperhatikan kita. Apalagi ketika kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita menaikkan permohonan kepada Tuhan. Karena dikatakan selanjutnya, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16. Jadi Tuhan memperhatikan kita, Tuhan melihat kita, bahkan lebih jauh Tuhan mendengar setiap doa-doa kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi syaratnya apa? Kita selain berdoa sungguh-sungguh, kita juga harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Memiliki hidup yang benar di mata Tuhan. Karena mata Tuhan hanya akan tertuju kepada orang-orang benar. Contoh orang benar adalah Yesus. Alkitab katakan tentang Yesus, dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Di sana jelas dikatakan, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis
Perhatikan ini Bapak Ibu. Ratap tangis. Orang yang berdoa dengan ratap tangis bukanlah orang yang berdoa hanya sekedar berdoa. Bukanlah hanya sekedar rutinitas. Tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ratap tangis. Dia tidak main-main ketika dia berdoa. Dia menjadikan doa itu sebagai hal yang paling penting dalam hidupnya. Dan dia berdoa dengan ratap tangis. Dengan kesungguh-sungguhan dia berdoa. Bahkan Alkitab berkata, karena kesalehannya. Artinya, karena Yesus adalah orang benar. Orang benar, maka ia didengarkan. Doanya didengar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi persoalan adalah banyak kali pikiran kita tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Pikiran kita menjadi kotor. Pikiran kita menjadi jahat. Bahkan hati kita menyimpan kepahitan. Hati kita menyimpan sakit hati. Dendam. Bahkan iri hati. Atau niat-niat jahat kepada orang lain. Sehingga itu yang menjadi penyebab mengapa doa kita tidak dijawab. Doa kita tidak berkuasa. Karena masih ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dalam hidup kita. Dan itu adalah merupakan kejahatan. Itu adalah merupakan dosa yang menghalangi doa-doa kita kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua saya bacakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dikatakan yang menghalangi, yang membuat doa kita tidak dijawab adalah segala dosa, kejahatan. Kita tidak hidup sebagai orang benar. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah orang yang saleh. Hiduplah sebagai orang benar. Karena firman Allah berkata, Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Tetapi doa orang yang benar didengarnya. Amsal 15 ayat yang ke-29. Tuhan itu jauh dari orang-orang fasik. Tetapi doa orang yang benar selalu didengar oleh Tuhan. Jadi doa yang berkuasa dapat dimiliki oleh setiap kita orang yang percaya. Asalkan kita berdoa sungguh-sungguh. Sekali lagi, kita harus berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman, dengan penuh percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar rutinitas, tetapi hidup juga sebagai orang benar. Hidup sebagai orang benar yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang dibenci, yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita harus jauh dari semua hal itu. Sehingga dengan demikian, maka doa kita menjadi doa yang didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Doa kita menjadi doa yang berkuasa.
Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tundukkan kepala kita berdoa. Biarlah apa yang sudah kami nikmati saat ini, biarlah itu yang menjadi kekuatan kami, menjadi motivasi kami ketika kami datang berdoa kepadamu. Kami berdoa dengan penuh keyakinan. Kami menjaga hidup kami sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami hidup sebagai orang benar di hadapan-Mu, sehingga doa-doa kami menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan, doa yang memiliki kuasa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.